Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku, saudaraku yang insyaAllah semua kita dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah mengawali majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah ini akan mengundang rahmat Allah, taufik dan hidayahnya, dan tak kurang lagi maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin. Jamaah yang berbahagia, baru saja kita mendengar doa-doa awal dan akhir tahun. Mudah-mudahan Allah ijabah akan doa kita semua. Tajuk yang diberikan sama saya yaitu tajuk yang cukup bagus, yaitu waktu itu adalah emas. Waktu adalah emas. Bapak Ibu sekalian, kalau saya berpendapat, kalau boleh saya berpendapat, saya mengatakan waktu itu bukan emas. Jauh lebih berharga dari emas. Jauh lebih berharga dari emas. Sebab kalau emas itu hilang, masih dapat dicari ganti. Tapi kalau waktu yang hilang, di mana nak cari ganti? Itu pertama. Yang kedua, mari kita belajar menghormati waktu. Cuba mulai besok, saya katakan mulai besok, start tomorrow kata orang. Bangun tidur saja, tanya diri, ya Allah, kenapa Engkau masih hidupkan aku hari ini? Engkau masih beri aku waktu menikmati di dunia ini. Kenapa? Ada dua jawapan. Dua jawapannya. Ini mesti ditanya setiap pagi. Kenapa Allah masih hidupkan kita pagi ini? Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Dua jawapannya. Dan jawapannya itu harus kita raih, harus kita dapatkan. Pertama, Allah tahu bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Akhirat tempat kita yang abadi. Nah, Allah beri kita kesempatan hidup lagi. Allah beri waktu lagi. Untuk apa? Untuk kita mengumpulkan bekal ke akhirat, yaitu amal soleh. Amal soleh. Jadi ketika orang itu hidup satu hari tidak melakukan amal soleh, itu yang dikatakan orang yang rugi. Itu pertama.
Tanya, bangun tidur, Alhamdulillah, Engkau masih hidupkan aku hari ini. Pertama, Engkau suruh aku buat ibadah. Yang kedua, Allah tahu kita banyak salah. Yang namanya manusia, kullun nas khata, khairun khata at-taubah. Semua manusia, kata Nabi, pernah bersalah. Tak ada orang yang tak bersalah. Perkataan Melayu, tak ada gading yang tak retak, tak ada bumi yang tidak tertimpa hujan, tidak ada lautan yang tak bergelombang, tak ada luka yang tak koyak, tak ada tuyul yang tak botak, tak ada orang yang tak salah. Sedangkan Nabi Adam saja di surga itu bersalah. Apalagi Adam Singapura, tak payah tenderang lah. Ya kan? Nah, perhatikan, Allah tahu kita bersalah. Pertama, Dia kasih kita hidup hari itu. Untuk apa? Mengumpulkan amal saleh. Yang kedua, untuk bertaubat, minta ampun. Sedikit saya tambah di sini. Bergembiralah. Saya ulang balik. Bergembiralah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nah, ini rahasia, jangan bagi tahu orang. Ketika kita bertaubat, pertanyaannya dua. Satu, siapakah kekasih Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah musuh Allah? Iblis laknatullah. Perhatikan betul-betul. Ini yang membuat kita happy. Ini yang membuat kita gembira. Bahawa Allah punya kekasih yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah punya musuh yang namanya siapa? Iblis laknatullah. Nah, sekarang Allah beri kita waktu yang sangat berharga. Untuk apa? Bertaubat. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu sekalian. Kita bertaubat kepada Allah. Ya Allah, aku sadar akan dosa-dosaku terlalu banyak, bla bla bla, semua mengaku. Pertanyaannya senang. Kalau Allah, nah ini dengar baik-baik, kalau Allah tidak ampunkan kita, maka yang happy, yang gembira iblis. Betul. Kalau Allah tidak ampunkan kita, yang happy iblis, laknatullah. Yang kecewa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin, saya ulang balik, mana mungkin Allah ingin membuat iblis kecewa? Mana mungkin Allah ingin mengecewakan Rasulullah? Oleh karena itu, Allah ketika kita bertaubat, Allah ampunkan. Kenapa? Karena Allah ingin membahagiakan Rasulullah. Ketika Allah ampunkan kita, disitulah Rasulullah tersenyum. Di situ juga iblis tersiksa. Paham? Jadi ketika Allah ampunkan dosa kita, sebenarnya Allah sedang memberikan kebahagiaan pada Rasulullah. Dan pada saat itu Allah sedang mengazab iblis. Oleh karena itu, orang Islam selagi saya katakan, perbanyak doa. Pada sujud terakhir, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, beri aku rezeki, yaitu rezeki taubat nasuha sebelum ajal sampai. Bayangkan, saya selalu menyampaikan, renungkan baik-baik. Ada orang membunuh 99, ya kan, dalam sejarah riwayat 99 orang dia bunuh, lalu ditambah satu lagi, dan last itu yang dibunuh bukan calang-calang orang, itu ulama. 100 dia bunuh, lalu orang itu bertaubat, pergi ke suatu tempat, belum sempat beramal, Allah ampunkan dosanya. Kan itu dalam riwayat. Bayangkan, 100 orang dia sudah bunuh, Allah ampunkan dosanya. Saya bertanya sekarang, apakah kita pernah bunuh orang? Kan tidak.
Jangankan 100, satu pun tak pernah. Kenapa tidak yakin Allah ampunkan? Orang Jawa cakap, why not? Kenapa tidak? Kenapa? Karena Allah ingin membahagiakan Rasulullah. Bahkan kita tahu juga, selalu kita dengar Ustaz Sarahan, ada seorang wanita penzina hanya menolong anjing yang kehausan, Allah ampunkan dosanya. Bayangkan seorang pelacur, seorang penzina hanya menolong anjing kehausan, Allah ampunkan dosanya dan dirahmati Allah masuk surga. Maaf, kita bukan penzina dan kita bukan hanya sekadar menolong anjing, anak yatim pun kita tolong, orang miskin kita tolong, betul? Janda-janda tua pun kita tolong, janda muda apalagi banyak yang tolong, ya kan? Kalaulah menolong anjing saja Allah datangkan rahmat, takkan tolong anak yatim, takkan tolong orang miskin, tak dapat rahmat. Ini membuat kita alhamdulillah, ya Allah, beruntung aku jadi umat Muhammad, beruntung aku jadi orang Islam. Maka hormati waktu. Pertama, isi waktu itu dengan amal soleh. Yang kedua, isi waktu dengan taubat. Dua, jemaah berbahagia. Waktu itu disebut apa? Peluang, kesempatan. In khairun fa khairun, in sarrun fa sarrun. Kalau baik yang kita buat, maka baik hasil. Buruk kita buat, buruk hasilnya. Baik, mari kita berpikir sejenak. Gunakan akal sehat. Kalau kita tanam jagung, itu yang tumbuh apa? Pasti jagung. Kalau kita tanam ubi, yang tumbuh apa? Pasti ubi. Kalau kita tanam padi, yang tumbuh apa? Pasti padi. Ini namanya sunatullah, ketentuan Allah. Tanam padi, tumbuh padi, tanam jagung, tumbuh jagung, tanam ubi, tumbuh ubi. Ini kan logik. Sama. Sekarang Allah beri kita waktu, Allah beri peluang, Allah beri kesempatan. Apa yang kita tanam? Kalau kita tanam kebaikan, demi Allah, pasti hasilnya kebaikan. Betul. Tapi kalau diberi peluang, diberi kesempatan, yang ditanam maksiat, yang ditanam keburukan, hasilnya apa nanti? Tetap keburukan. Jangan pernah berharap semangka berdaun sirih. Mungkin, saya katakan, mungkinkah orang tanam ubi? Kita nampak dia tanam ubi, nampak depan mata tanam ubi. Lalu dia cakap, bang, tolong doakan bang. Kita pun main doa je lah. Apa dia cakap? Ya Allah, aku tanam ubi, tumbuhkanlah strawberry. Saya nak tanya, kita nak aminkan ke tidak? Pasti kita cakap, bangang aku ni. Kalau kita aminkan, rasanya permintaan tak menasabah. Jemaah jangan cakap, kalau Allah nak tumbuhkan boleh apa? Kalau cakap boleh, jangankan Allah, Malaysia boleh, apalagi Allah. Apa yang tak boleh bagi Allah? Ya kan? Sedangkan Malaysia boleh, takkan Allah tak boleh? Ini bukan masalah boleh, tak boleh. Allah mahu atau tidak, itu masalahnya. Jangan cakap, kalau Allah nak, kalau pula lagi brother. Dia tanam ubi, semua orang berdoa, ya Allah, tumbuhkan strawberry. Saya mau tanya, kita aminkan atau tidak? Oh tidak Pak Ustaz. Kenapa? Karena tak logik. Bagus, artinya sehat. Tapi bagaimana kawan kita yang jelas tak salat, kaki judi hari-hari, mati di hotel karena perempuan? Maaf, apa kita cakap? Buka surat khabar, berita harian, halaman belakang, telah kembali ke rahmatullah. Senang cakap kan? Dia mati pasal apa? Pasal perempuan.
dalam bilik hotel, na'udzubillah min zalik, ada obat kuat lagi tu. Bayangkan, takkan berzikir dalam bilik dengan perempuan tu. Kenapa dia berdua-dua dalam bilik tu? Tak ada baca selawat. Takkan baca selawat, brother. Ya kan? Kita dah faham lah apa yang dia buat, ya kan? Tapi kita akan cakap apa? Ada tak satu orang cakap apa? Dia dah mampus? Tak ada. Dia telah kembali ke rahmatullah. Berbayangkan, mudah sangat kan kembali ke rahmatullah. Yang tak solat pun kembali ke rahmatullah, kaki judi pun ke rahmatullah, samsing pun rahmatullah. Bagus. Itulah. Karena dianggap agama ini tradisi. Saya tidak menyalahkan orang sebut rahmatullah, tidak. Tapi saya tanya, ini betul ke tidak? Itu masalahnya. Yang dia tanam ubi, tapi minta tumbuh stroberi. Solat tidak, mengaji tak mau, baca Quran tak tahu, ke masjid tak pernah, tiba-tiba mati ke rahmatullah. Bayangkan, di mana akal sehat kita? Ad-dinul aqlun, agama itu akal pikiran. La dinul limalam aqlalah. Tidak ada agama bagi orang tak berakal. Kecuali orang gila tak perlu agama. Dan itu yang terjadi. Dah tahu member ni tak pernah sembahyang, kaki judi, beli nombor, maksiat, orang solat pun dia kutuk. Engkau sembahyang tenggang tenggit, belum tahu masuk surga pun. Dia kutuk orang sembahyang. Ya kan? Cakaplah, betul. Aku sembahyang tenggang tunggit, belum tentu masuk surga. Engkau yang tak sembahyang, double confirm masuk neraka. Selesai. Jawablah, brother. Tak nak jawab, diam aja. Mana boleh? Ya kan? Dia boleh cakap, kau yang tenggang tunggit solat belum tentu masuk surga. Betul. Saya setuju. Tapi kau yang tak solat, double confirm masuk neraka. Selesai. Kita tahu dia tak solat. Cuma kita tak boleh hina. Nanti saya tutup kajian ini, jangan menghina, jangan menghukum orang. Kita melihat logika aja dulu. Kita tahu endingnya apa dia. Mati dia di bilik hotel bersama seorang perempuan. Apa lagi? Dia penjudi, punya isteri disia-siakan, tak pernah sholat. Sekarang dia meninggal. Satu, kita sebut apa? Kembali ke rahmatullah. Dan kita akan datang malam pertama kenduri, malam kedua kenduri, tahlil lah konon-kononnya. Semua cakap apa? Ya Allah, ni ustaz dia cakap ni. Yang cakap ustaz juga ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan almarhum, bayangkan, bukan almarhum, almarhum itu apa? Yang dirahmati Allah, bukan main. Semoga diampunkan oleh Allah. Kalau malaikat soal kita macam mana? Tak malu muka. Kalau brother, kata malaikat, yang kau kepoh nak minta ampun, kenapa? Dia pun tak sibuk minta ampun dah pun. Macam mana? Tak malu muka. Semoga Allah ampunkan dia. Apa lagi? Semoga Allah lapangkan kuburnya. Apa lagi? Semoga masuk surga. Macam dia ni jawatan kuasa surga. Nak masukkan orang sembarangan. Macam dia AJK surga tu. Kadang-kadang ya Allah. Inilah akibatnya. Terlalu meremehkan Islam. Kita yang solat, yang janggut lebat pun, yang sorban besar pun, belum tentu masuk surga. Ini main tolak aja. Pergi Mekah bolehlah lewat travel. Pergi Mekah lewat travel, pergi mana? Holland lewat travel, Belanda pergi travel boleh. Nak pergi surga, brother, takkan lewat travel juga, main tolak-tolak aja. Itu satu. Jadi ini peluang Allah kasih. Kesempatan, apa yang kita tanam? Kalau kebaikan kita tanam, maka hasilnya kebaikan. Maka in khairul fa khairul insan fasar. Baik kau buat, baik kau dapat. Buruk kau buat, buruk kau dapat. Tuh, waktu. Yang ketiga, tentang waktu lagi. Sahabat, sesungguhnya orang yang dalam kubur itu semua menyesal sekarang. Betul. Orang dalam kubur itu menyesal semua itu. Kenapa? Masalah waktu. Kalau orang jahat menyesal, patut. Takkan orang alim menyesal juga, Pak Ustaz? Iya, orang alim pun menyesal. Kenapa? Nah,
Kalau orang jahat menyesal, orang munafik menyesal, kenapa? Karena dia merasa azab di surga, dalam neraka, dalam kubur. Dia mendapatkan azab seazab-azabnya dalam kubur. Lalu dia menyesal. Kalau aku tahulah azab macam ini, tentu aku tak buat. Dan menyesal, tapi dah terlambat. Itu orang jahat. Orang alim menyesal juga. Begitu masuk kubur, dia mendapat nikmat yang senikmat-nikmatnya. Apa dia cakap? Kalau aku tahulah balasan nikmatnya macam ini, pasti aku buat lebih. Menyesal aku buat kurang. Menyesal juga. Sekarang kita yang masih ada di dunia, kita yang berada di dunia sekarang, ada peluang, ada kesempatan, gunakan waktu itu. Maaf, yang umur 65 tahun sekarang, saya selalu cakap, saya pun 65 tahun. Ibarat naik pesawat, kita bukan ambil tiket, kita di ruang tunggu. Kejap lagi kena sound. Kita yang umur 65 tahun ni sudah berada di ruang tunggu. Kalau nak naik pesawat, bukan nak urus tiket, bukan nak tengok seat, itu lama lagi. Ya kan? Nak masuk jalan lagi, lama. Ini kita dah berada di ruang tunggu. Tunggu sound aja. Para penumpang, dah, boom. Berangkat kita. Persoalannya senang. Apa jaminannya kita meninggal nanti boleh menyebut kalimat la ilaha illallah? Siapa boleh jamin? Walaupun kita tahu hadis Nabi, man akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hidupnya meninggal dunia, boleh lisannya menyebut kalimat la ilaha illallah, surga tempatnya. Alah, chicken ustaz, nak meninggal sebutlah. Ya, kau tahu tak? Itu jam kalang kabut. Kalang kabut. Ada yang datang wajah mak pun ada, yang datang wajah bapa pun ada, semua menggoda. Apalagi anak durhaka. Allah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sukhti ummihi hajaba lisanahu an sa'adati la ilaha illallah. Murka seorang ibu pada anaknya akan mengunci lisan anaknya ketika meninggal dunia menyebut kalimat la ilaha illallah. Hati-hati. Maka saya katakan, jemaah berbahagia, hargai waktu itu. Jangan sia-siakan. Orang cakap waktu itu emas, tapi saya katakan waktu itu lebih berharga dari emas. Orang Melayu cakap apa? Diam itu emas. Kan ada kan pepatah Melayu tu, diam itu emas. Makanya orang rumah saya kalau minta emas, saya diam aja. Lagi senang, dia tak banyak cakap. Karena orang Melayu cakap diam itu emas. Bila isteri saya minta rantai kan, minta gelang, saya pun diam. Kenapa? Karena diam itu emas katanya. Sudah selesai masalah. Baik, jamaah berbahagia. Oleh karena itu, pada kesempatan berbahagia ini, mari kita renung satu firman Allah dalam waktu yang sangat terbatas. Surah ayatnya saya yakin jemaah dah hafal. Surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafii khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Perhatikan ayat itu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, demi waktu. Allah bersumpah, bayangkan. Untuk apa? Apa maksudnya? Sekarang begini, suami bersumpah dengan isteri, dia cakap apa? Demi Allah, istriku, abang cakap betul ni, demi Allah. Kenapa dia bersumpah? Supaya istrinya yakin bahawa suaminya betul. Betul tak? Kenapa dia bersumpah? Supaya istrinya yakin. Seorang anak cakap dengan bapaknya, demi Allah pak, aku tak bohong. Supaya bapaknya yakin. Sekarang Allah yang bersumpah. Maksudnya apa? Supaya kita lebih yakin dan wajib yakin. Tak ada boleh ragu. Karena Quran itu di awal-awal sudah mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin.
Jangan main-main dengan Quran. Ini kitab Al-Quran, tidak boleh ragu. Minta maaf kalau ada yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran, maka imannya, maaf, masih dipertanyakan. Tidak boleh ragu, karena Quran awal-awal dah kunci itu. La raiba fihi, jangan ragu. Sekarang Allah bersumpah, wal 'asr, demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Maksudnya apa? Supaya manusia yakin. Pada umumnya manusia itu dalam keadaan rugi kalau dia tidak menghargai waktu, kalau dia tidak menggunakan waktu pada tempat. Semua manusia rugi, kecuali ada illah. Ini disebut kalimat nisbat, pengecualian. Siapa yang tak rugi itu? Pertama, aman, orang beriman. Nah, stop di sini dulu. Orang beriman. Saya yakin kita semua orang beriman. Di luar sana pun banyak orang beriman. Kaki judi pun kalau tanya, yang tak pernah solat pun kalau tanya, kau beriman tak? Mestilah beriman. Tak mainlah tak beriman. Itu. Cuba tanya. Walaupun dia tak solat, tanya dia, engkau beriman tak? Mestilah, Bib. Kita bukan orang kafir, bro. Ya. Kalau setakat iman di lisan, saya mau kasih tahu, tapi ini rahasia, jangan bagi tahu orang. Setan itu beriman, apa? Iblis beriman. Allah tanya, kenapa engkau tak mau sujud kepada Adam? Kenapa engkau tak mau hormat kepada Adam? Itu perintahku. Apa jawab iblis? Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Jadi kalau soal beriman, soal percaya, iblis itu percaya dengan Allah. Iblis beriman dengan Allah. Cuma tak sujud, kan itu masalahnya. Kalau setakat percaya dengan Allah tapi tak sujud, apa bezanya engkau dengan iblis? Tapi kalau cakap dia marah, mengamuk, pasti mengamuk. Ni keturunan mak kilau, banyak punya mak kilau, ya kan? Ya, mengamuk. Nih, saya selalu, kipas angin hidup, lampu hidup. Kenapa? Kan ada karen. Ada karen. Nah, mana buktinya ada karen? Buktinya hidup. Ya kan? Karen itu tak nampak. Membuktikan ada karen, dia hidup. Sama, iman itu tak nampak, abstrak. Membuktikan iman itu ada atau tidak, amal. Maka disebut oleh Nabi dalam sebuah riwayat, iman wal amal qarinan. Iman dan amal itu saudara kembar, tak boleh dipisahkan. Kalau setakat mengaku beriman tapi tak beramal, sama saja dengan iblis. Minta maaf, iblis itu sebelum dilaknat Allah, 8.000 tahun, ribuan tahun dia sujud pada Allah sehingga dimasukkan ke surga. Allah kasih gelar dia apa? Al-Muqarrabun. Bayangkan, gelarnya bukan jalan-jalan, Al-Muqarrabun, makhluk yang dekat dengan Allah. Cuma sekali tak sujud, cuma sekali aja. Wa yaqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingat kata Allah ketika aku menyuruh seluruh malaikat sujud kepada Adam, hormat kepada Adam. Seluruh malaikat sujud, seluruh malaikat hormat, kecuali yang tak mau hormat siapa? Iblis. Kenapa? Abawas takbar, angkuh dan sombong. Wa kana minal kafirin. Wa kana minal kafirin. Sungguh dia termasuk golongan kafir. Berapa kali tak sujud? Sekali. Sekali tak sujud, kafir kata Allah. Tetangga saya 1 hari 5 kali tak sujud, cakap kafir, mengamuk. Betul, dia cakap sini habis sini aja. Dalam bilik berpantun dengan rumah. Jalan-jalan ke Bandar Hulu, jangan lupa petik kemboja. Kalaulah dinda mati dahulu,
tunggulah kanda di pintu surga. Solat tidak. Malaikat pun pening aku dan ni orang ini biul ke tak biul. Masuk surga tolak pantun aja. Kan? Jalan-jalan ke Bandar Hulu, jangan lupa petik Kemboja. Kalaulah dinda mati dahulu, tunggulah kanda di pintu surga. Malaikat, kalau kau boleh jawab, aku jawab ni. Sayur nangka, biji kemiri, dah tua bangka tak sadar diri. Itu kan kacau. Allah Karim. Ya. Satu kali tak sujud kafir, kenapa? Kenapa dia tak mau sujud? Abau takbar, angku dan sombong. Jadi orang yang tidak mau salat, orang yang tak mau sujud pada perintah Allah, hakikatnya dia sombong. Dan orang sombong takkan masuk surga. Oleh kerana itu, orang yang tak merugi siapa? Orang beriman. Iman yang macam mana? Iman yang sempurna, qaul bil lisan, ucapkan dengan lisan, wa tasdiq bi qalbi, tanamkan dalam hati, wa amala bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Itu satu. Apakah cukup orang beriman saja? Tidak. Dia mesti wal amalus soleh, dia beramal soleh. Nah, saya sedikit tambah di sini. Apakah semua ibadah yang kita lakukan itu amal soleh? Belum tentu. Belum tentu. Orang baca Quran, amal soleh, belum tentu. Tapi ibadah. Bagaimana kalau dia riak? Dia baca Quran, tapi pamer, riak, kori. Ya kan? Dia pandai baca Quran. Dia nak tunjuk power dia. Kita kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kori. Riak. Apakah ketika itu dia sedang beribadah? Tidak. Kenapa? Dia sedang pamer, sedang bermaksiat. Inilah disebut orangnya beribadah dalam maksiat. Ini disebut maksiat dalam ibadah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tak jemput. Bangga kita pernah Johan. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Orang lain chicken. Ini bukan ibadah, haram jadah. Biar faham. Lalu apa itu amal soleh? Dua. Ni, ingat betul-betul. Yang dikatakan amal soleh, dua syaratnya. Pertama, kalau ibadah kita diterima Allah, itu amal soleh. Kalau Allah tak terima, tetap amal salah. Itu hati-hati. Sedekah, ibadah. Kalau Allah terima, amal soleh. Kalau dia riak, pamer, ujub, bagaimana? Tidak diterima, amal salah. Jadi amal soleh itu apa pertama? Bila dia diterima Allah, maka dia amal soleh. Yang kedua, kalau dia bermanfaat buat si pelaku. Ada tak manfaat buat diri dia? Dia solat, ada tak manfaat? Ada. Apa? Membuat dia makin baik. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, sahabat yang berbahagia. Jadi inilah orang tak merugi. Pertama, orang beriman dibuktikan dengan amal soleh, dan Islam bukan agama ego. Wa tawassabil haqq. Dia tidak mau masuk surga sendirian, dia ajak orang lain. Oleh karena itu saya ingin katakan apa? Seperti janji tadi, sejahat apapun orang itu, sesamsing apapun orang itu, jangan pernah katakan dia ahli neraka. Jangan. Kenapa? Sejahat apapun orang itu, pintu surga masih terbuka dengan dia, dengan syarat dia mau bertaubat. Syaratnya cuma itu. Tapi sebaik apapun kita, sealim apapun kita, ingat baik-baik, pintu neraka juga terbuka untuk kita. Kalau kita sombong jadi orang, walaupun janggut tebal, sorban besar kalah penggali, tapi kalau dia sombong, walaupun tasbih bukan begini dah begini, tarik dia. Kalau sombong, jalan. Banyak yang sombong tu dalam beramal, banyak.
Pulang dari haji, panggil Pak Haji, tak panggil Pak Haji, ngamuk. Assalamualaikum, diam. Assalamualaikum, dia. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Baru jawab dia. Hajinya tinggal. Ya, tugas. Jadi jangan pernah kutuk orang, karena kita tak tahu endingnya. Nah, tugas kita lah menjelaskan pada isteri, anak, saudara tentang kebaikan, saling menasihati. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'anu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolongan kamu dalam perkara kebaikan. Jangan bertolong-tolong dalam perkara keburukan. Tetapi jemaah yang berbahagia, tidak semua orang mau menerima nasihat. Itu masalahnya. Wa tawassaw bis sabr. Harus sabar. Contoh mudah. Tak saja jauh. Ada satu orang tua, atuk, katakan seorang atuk bawa cucunya ke masjid solat Jumaat. Tiba-tiba atuk tu ambil saf tengah. Memang tak masalah tentang solat Jumaat, sah. Tapi kan ada yang berpendapat karena anak ni belum balik, maka pahala safnya tak dapat. Kan itu pendapat. Okey. Lalu orang ni cakap, "Cik, Tuan Haji, minta maaf 2 kali, 3 kali pun. Minta maaf Tuan Haji. Minta maaf boleh tak? Apa hal? Boleh tak cucu ni solat tepi? Agak tepi lah, tak masalah tepi, supaya tak putus saf." Dia cakap betul. Apa Tuan Haji cakap? Jom cabut. Dia tarik cucu dia tu. Kenapa tu? Macam masjid bapak dia je. Tu orang sombong. Kita bagi kita baik-baik belum tentu diterima. Maka diharuskan kita bersabar dalam menyampaikan kalamullah, dalam menyampaikan dakwah Islam. Belum tentu orang semua terima. Maka banyak sabar dalam berdakwah, banyak sabar dalam menasihati orang. Kita tengok orang salah beruduk, kita nampak, kita tahu uduk dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Kita tengok ini salah ni. Cik, minta maaf cik, itu Quran cakap wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai ke siku. Tapi cik basuh siku ke tangan pula, terbalik cik. Nabi cakap ibda' badallahu bihi, dahulukan Allah, dahulukan. Makasih. Dia mula muka dah merah. Makasih. Lepas dia masuk, dia cakap apa? Ustaz baru ke? Ada tahu dia? Kita pula dia ajar. Dia belum lahir kita dah sembahyang apa tu? Orang sombong. Orang sombong ni kalau dinasihati meradang. Tapi kalau orang tawaduk dinasihati dia merenung. Terima kasih. Alhamdulillah dapat tawarin. Itu. Oleh kerana itu mari kita yang masih diberi Allah kesempatan, ambil peluang. Pertama, perbanyak amal soleh. Ini peluang. Yang kedua, perbanyak istighfar. Yang ketiga, apa yang kita tanam, itu kita tuai. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wajtnaba. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah berbahagia, saya setiap Jumaat memang ada kuliah maghrib di sini setiap Jumaat. Mari sama-sama kita hadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.